Adik-adik, tahukah kamu di manakah kita tinggal? Dan planet apa saja yang ada di sekitar kita? Yuk mari kita cari tahu. Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik-adik bisa memanggil kakak Kak Olive ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap sehat kan? Sebelum kita belajar, sebaiknya kita melakukan 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu jangan lupa menyiapkan buku. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Dan yang ketiga, jangan lupa tetap semangat. Kalau begitu, langsung saja berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap belajar adik-adik? Yuk mari kita belajar. Nah adik-adik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dari IPA KD 3.6 Sistem Tata Surya dan karakteristik anggota tata surya. Sebelumnya, marilah kita bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Bintang Kecil pada video berikut ini. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem tata surya. Adik-adik, di planet apakah kita tinggal? Ya betul, kita tinggal di planet bumi. Selama kita tinggal di bumi, tahun baru merupakan momen pergantian tahun untuk semua orang. Hal itu dikarenakan bumi sudah tidak berevolusi 365 hari lamanya terhadap matahari. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi yang kita tempati ini adalah salah satu bagian planet dari tata surya. Tata surya adalah himpunan dari matahari,
yang paling dekat dengan bumi. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Sedangkan planet tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Planet-planet itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Benda-benda langit tersebut mengitari matahari karena adanya gaya gravitasi yang menarik benda-benda langit tersebut untuk selalu beredar mengelilinginya. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut menggambarkan hari siang dan hari malam. Pada siang hari kita akan melihat matahari, sedangkan pada malam hari kita akan melihat bulan dan bintang. Bintang di malam hari seperti matahari, namun karena bintang-bintang letaknya sangat jauh sehingga terlihat kecil dan bercahaya kelap-kelip. Sedangkan bulan terlihat memancarkan cahayanya sendiri. Namun terang bulan di malam hari karena adanya pantulan sinar matahari ke bumi. Ukuran bulan lebih kecil daripada ukuran bumi. Bulan selalu mengikuti pergerakan bumi kemanapun dia berada. Setiap bintang-bintang juga dikelilingi oleh benda-benda langit, seperti halnya matahari yang dikelilingi oleh planet-planet. Kumpulan dari bintang-bintang tersebut kita sebut galaksi. Galaksi adalah kumpulan dari berjuta-juta tata surya yang ada di dalamnya. Galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi dari miliaran galaksi lainnya. Sehingga dapat dibayangkan ya adik-adik, jika bumi merupakan salah satu titik terkecil dari hamparan benda langit lainnya. Galaksi terdekat dengan galaksi Bima Sakti adalah galaksi Andromeda. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet yang ada di dalam tata surya kita. Sebelumnya adik-adik, marilah kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil atau katai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lainnya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Awan Oort diperkirakan terletak di daerah terjauh yang berjarak sekitar 1000 kali di luar bagian yang terluar. Kali ini kita akan membahas mengenai planet-planet yang terdapat di sistem tata surya. Sifat planet berbeda dengan bintang. Planet merupakan benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya merefleksikan cahaya matahari. Menurut International Astronomical Audit, planet adalah benda langit yang mempunyai orbit mengelilingi matahari. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulat dan memiliki lintasan orbit yang bersih atau tidak memiliki benda langit lainnya di dalam orbitnya. 1. Planet Merkurius. Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya ini. Selain yang terkecil, Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. Planet ini mempunyai warna abu-abu, memiliki jarak 57 juta kilometer dari matahari, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat, berdiameter sekitar 4.879 km,
bersuhu sekitar 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari dan minus 180 derajat Celcius untuk yang membelakangi matahari. 2. Planet Venus. Planet berikutnya yaitu planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Karena planet Venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet Venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Adapun ciri-cirinya antara lain yaitu biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. 3. Planet Bumi. Bumi berada pada urutan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Planet Bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Ciri-ciri planet yang dihuni manusia ini adalah berwarna biru kehijauan, memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari, memiliki diameter sebesar 12.742 km, memiliki satu buah satelit alami bernama Bulan. 4. Planet Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis dengan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida 95,3%, nitrogen 2,7%, argon 1,6%, oksigen 0,15%, dan air 0,03%. Sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Jarak antara Mars dan matahari adalah 227 juta kilometer. Memiliki diameter sekitar 6.779 km. Memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. 5. Planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Tidak hanya itu, planet Jupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya ini. Ciri-ciri dari planet Jupiter antara lain yaitu merupakan planet terbesar pada tata surya, memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih, merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. 6. Planet Saturnus. Selain menjadi planet berada pada urutan ke-6 dari matahari, Saturnus juga dikenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi Saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Ciri-ciri planet Saturnus antara lain yaitu berwarna kuning pucat, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Jarak planet Saturnus dan matahari adalah sejauh 1,4 miliar kilometer. Berdiameter sekitar 116.463 km. Memiliki sebanyak 56 satelit. 7. Planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ke-7 pada sistem tata surya. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius. Berwarna biru muda. Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Berdiameter sekitar 50.724 km. Memiliki satelit sebanyak 27 buah. 8. Planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya. Merupakan planet yang berwarna biru. Memiliki jarak sejauh 4.450 juta kilometer dari matahari.
berdiameter 49.530 km, dikelilingi oleh 8 buah satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Nah adik-adik, dari video tersebut pastilah adik-adik mendapatkan gambaran bukan? Namun, Kak Olive akan menjelaskan lagi tentang sistem tata surya secara singkat. Yang pertama, ada planet Merkurius. Merkurius adalah sebuah planet kecil yang paling dekat dengan matahari. Namun, bukan satu-satunya planet yang paling panas. Planet Merkurius memiliki julukan bintang fajar dan bintang senja karena planet Merkurius dapat terlihat pada pagi hari dan sore hari. Planet Merkurius tidak memiliki satelit. Yang kedua yaitu Venus. Venus bisa disebut juga bintang kejora. Venus merupakan planet yang paling terdekat dengan bumi. Planet ini merupakan planet yang paling panas di dalam tata surya kita. Yang ketiga ada Bumi. Bumi adalah planet yang kita tinggali. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Yang keempat yaitu Mars. Mars adalah planet berukuran kecil. Planet Mars sering disebut sebagai planet merah. Kenapa? Karena planet Mars merupakan planet yang berwarna merah. Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Nah, planet-planet yang telah disebutkan tadi dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars adalah planet dalam. Planet dalam artinya planet yang terdapat di dalam lintasan asteroid. Planet-planet yang ada di luar asteroid adalah planet-planet luar, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kelima ada Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar pada tata surya. Orang-orang sering menyebutnya sebagai planet raksasa. Jupiter memiliki 17 satelit dan satelit terbesar Jupiter adalah Ganymedes. Keenam ada Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Planet Saturnus memiliki keistimewaan. Apa adik-adik tahu keistimewaan planet Saturnus itu apa? Ya, benar, Saturnus memiliki cincin yang mengelilinginya. Saturnus memiliki 22 satelit dan satelit terbesar yaitu Titan. Yang ketujuh ada planet Uranus. Planet Uranus disebut planet kembar dengan planet Neptunus. Kenapa disebut planet kembar? Karena memiliki warna kebiruan yang hampir sama. Uranus merupakan planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus merupakan kembaran dari planet Uranus karena memiliki ukuran yang hampir sama. Neptunus mempunyai dua satelit, yaitu Triton dan Nereid. Satelit terbesar Neptunus yaitu Triton. Nah, adik-adik, pernahkah kalian berpikir jika salah satu planet kita menghilang? Mari kita simak video berikut ini. Halo semua, namaku Zid. Aku berasal dari planet di galaksi Andromeda. Saat ini, aku kelas 11 SMA. Aku mendapat PR dari guruku. PR-nya begini, aku harus mencari tahu apa yang akan terjadi pada tata surya kalian yang saling terhubung sempurna itu jika salah satu planetnya hilang. Jadi, akan kusingkirkan salah satu planet itu dengan penembak laserku. Lalu, seperti apa perubahannya? Tenang saja, akan kukembalikan planet-planet itu seperti sedia kala. Ya, mungkin. Jadi, ayo kita coba. Akan kumulai dengan planet yang terdekat dengan matahari, Merkurius. Ya kan? Oh, ukurannya sangat kecil. Aku hampir melewatkannya. Ayo kita mulai. Oke, dengan hilangnya Merkurius, akan seperti apa ya keadaan di bumi? Tidak ada perubahan di tata surya. Ya, sudah kuduga.
Itu karena gravitasi. Setiap benda yang memiliki massa akan menarik benda lain karena gaya gravitasinya. Semakin besar massanya, akan semakin besar pula gayanya. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya, sehingga gaya yang dimilikinya tidak terlalu besar untuk ukuran benda langit. Jarak antar objek juga menjadi faktor penting. Pada jarak 80 juta kilometer, Merkurius begitu jauh dari bumi. Jadi, gaya gravitasi di antara kedua planet ini tidak begitu kuat. Oke, saatnya kita kembalikan lagi Merkurius ke tempatnya dan beralih ke Venus. Inilah planet terpanas di tata surya kalian. Satu hari di sini setara dengan 117 hari di bumi. Kali ini aku mau coba tekan tombol biru. Oh, kalian lihat itu? Venus membeku dan pecah berkeping-keping. Dan sekali lagi, tidak ada perubahan yang berarti. Ya, kecuali perubahan bagi kalian, makhluk bumi. Kalian baru saja kehilangan objek paling terang kedua setelah bulan yang menerangi langit malam. Kurasa, itu sebabnya planet ini disebut dengan Venus si bintang senja. Sepertinya mulai sekarang, malam hari akan terlihat lebih pekat. Oke, saatnya memasang Venus kembali ke asalnya dan langsung menuju ke planet asal kalian. Muahahaha. Bumi, satu-satunya planet di tata surya yang berada dalam zona layak huni. Inilah jarak terbaik dari matahari untuk menopang kehidupan. Hei, cuma bercanda kok. Tentu aku tak akan menghilangkan bumi. Jadi, ayo langsung saja menuju planet merah. Mars. Ya, aku tahu manusia berencana melakukan misi perjalanan ke sana. Apa kamu ingin pergi sendiri ke sana? Beritahu di kolom komentar ya. Nah, coba kita lihat apa jadinya kalau kuputar planet merah ini dengan cepat sampai keluar dari tata surya. Wuhuu! Sampai jumpa Mars. Sekali lagi, tidak ada perubahan yang signifikan pada bumi. Mungkin saja ini baik untuk bumi. Ada sabuk asteroid besar antara Mars dan Jupiter. Kamu tahu kan, asteroid dan bumi tidak cukup bersahabat. Jupiter biasanya menopang asteroid dengan gravitasinya yang kuat. Tapi, dari waktu ke waktu, asteroid ini melepaskan diri dan mulai bergerak menuju matahari. Ya, wajar saja, karena tarikan gravitasi matahari luar biasa kuat. Lalu, gravitasi Mars bisa juga berfungsi seperti ketapel raksasa yang melontarkan batu asteroid ke arah bumi. Jadi, tanpa Mars, bumi akan terhindar dari ketapel ini. Akibatnya, planet biru kalian mungkin akan semakin jarang tertabrak asteroid. Akhirnya, waktu yang kutunggu-tunggu. Saatnya bereksperimen dengan planet terbesar di tata surya kalian, Jupiter. Bobotnya 3 kali lebih berat dari gabungan semua planet di sekitarnya. Bagaimana caraku agar bisa mengeluarkan raksasa ini dari sistem? Oh, aku tahu. Akan kugunakan sinar pengecil, lalu membuatnya 2 miliar kali lebih kecil. Nah, aku pun bisa melemparnya seperti bola baseball. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan besar. Dengan kekuatan gravitasinya yang sangat besar, Jupiter telah melindungi bumi dari asteroid dan puing-puing luar angkasa lainnya selama 4,5 miliar tahun terakhir. Sekarang tarikan gravitasi matahari mengirimkan semua benda itu ke planet-planet dalam, dan termasuk bumi. Akan ada beberapa perubahan kecil dalam orbit planet lain, tapi itu akan terjadi beberapa ribu tahun kemudian. Untuk saat ini, aku harus mencari cara untuk mengembalikan Jupiter sebelum bumi hancur. Mungkin tombol ini. Bukan, oke? Yang ini? Oh, coba ku tekan semuanya saja. Bersiaplah dengan dampak yang muncul. Phew, apapun itu, akhirnya berhasil juga. Raksasa itu sekarang beristirahat dengan tenang. Dan bumi terselamatkan. Maaf ya teman-teman, itu pasti sudah membuat kalian cemas. Aku akan lebih berhati-hati dengan gas raksasa sisanya. Nah, sekarang Saturnus. Kalian pasti tahu planet bercincin cantik itu. Para ilmuwan mengatakan, suatu hari cincin itu akan menghilang saat gravitasi menariknya menjadi hujan es. Tapi itu tidak akan terjadi hingga 300 juta tahun dari sekarang. Jadi jangan khawatir. Kurasa aku harus menekan tombol merah untuk yang ini. Duar! Dan hilang. Hilangnya planet terbesar kedua di tata surya ini pasti akan menimbulkan konsekuensi. Lihatlah Jupiter dan Uranus. Orbitnya sedikit bergeser, tapi tidak terlihat perubahan apapun di planet lain. Jarak Saturnus terlalu jauh, sehingga tidak dapat memengaruhi planet lain.
Wah, bagus. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali seperti saat kuhilangkan Jupiter. Uranus juga besar. Planet terbesar ketiga di tata surya. Akan kugunakan lasso luar angkasa yang sangat kuat untuk memindahkannya. Nah, ini dia. Akan kubuang planet ini dari sistem. Dan tidak terjadi apa-apa sejauh ini. Sepertinya sama dengan Saturnus. Uranus begitu jauh dari keempat planet dalam. Sehingga, jika planet ini hilang, tidak akan berpengaruh sama sekali. Tapi, kulihat ada sedikit kekacauan di antara planet-planet luar. Sayang sekali, kita telah sampai pada planet terakhir. Yah, kecuali kamu berada di tim Pluto. Maaf, tapi aku sepakat dengan NASA. Jadi tidak akan memasukkannya dalam eksperimen ini. Oh ya, sekarang giliran Neptunus. Di sekitar planet ini terdapat sabuk Kuiper. Ini adalah area objek es yang berbentuk seperti donat dan ribuan planet kerdil seperti Pluto. Neptunus sangat dekat dengan tepi luar tata surya. Jadi akan kutendang saja keluar. Wah, lihat sabuk Kuipernya. Bergerak tak beraturan. Tanpa tarikan gravitasi Neptunus yang menjaga semuanya tetap stabil, orbit akan saling bersilangan dan benda langit saling bertabrakan. Lihat, orbit Pluto juga rusak. Neptunuslah yang juga mengendalikannya, tetapi tidak berpengaruh pada bumi karena jaraknya terlalu jauh. Aku tak ingin ada sesuatu menimpa si kecil Pluto. Ayo kita letakkan planet ke-8 ini kembali ke tempatnya semula. Tapi, aku belum mau menyelesaikan percobaan ini. Aku perlu mencari tahu hal-hal yang benar-benar bisa memengaruhi kehidupan di bumi. Matahari adalah jawaban pastinya. Tapi, jika matahari hilang, kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan akan sangat besar dan tidak dapat dipulihkan. Jadi, aku akan membiarkannya. Lalu bagaimana dengan bulan? Aku selalu punya keinginan rahasia untuk mengubahnya jadi keju Swiss, lalu menggigitnya. Inilah saatnya. Slurp! Astaga, apa yang telah terjadi pada poros bumi? Jadi miring begitu. Wah, lebih miring dari sebelumnya. Cuaca di bumi menjadi tak terkendali. Tidak ada musim sama sekali. Dan zaman es baru akan segera tiba. Gelombang laut menjadi jauh lebih rendah dari sebelumnya. Lalu, apakah planet ini mulai berputar lebih cepat? Yap, lamanya hari sekarang hanya berlangsung 6-12 jam. Karena tidak ada lagi gravitasi bulan yang memperlambat rotasi bumi. Tidak ada lagi gerhana bulan atau matahari yang dapat dilihat. Lalu, malam hari sangat gelap. Langit hanya diterangi miliaran bintang dan Venus yang juga lebih redup daripada bulan. Ini terdengar kurang menyenangkan untuk kehidupan di bumi. Jadi, aku akan mengembalikan bulan kalian dan meletakkannya ke tempat semula. Jadi kesimpulannya, dari semua planet di sistem tata surya kalian, hanya hilangnya Jupiter yang akan menjadi masalah besar bagi bumi. Maka, pernyataan ini sepertinya benar. Tata surya adalah sistem yang saling terhubung dan tersusun sempurna. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah terjawab bukan pertanyaannya? Nah, adik-adik, coba perhatikan alam jagat raya kita ini sangat indah sekali. Bahkan, bukan hanya planet-planet kita yang ada di dalam tata surya, tetapi ada banyak sekali ribuan bintang, komet, satelit, dan lain sebagainya. Yang ada di tata surya kita bukan hanya planet-planet kita saja, tetapi ada banyak sekali benda-benda angkasa lainnya, seperti asteroid, meteor, komet, dan satelit. Setiap benda langit memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Namun, saling dipengaruhi oleh sistem tata surya seperti bulan dan matahari. Nah, adik-adik, untuk menguatkan pengetahuan kita mengenai materi hari ini, Kak Olive minta tolong kepada adik-adik semua untuk mengerjakan soal kuisis yang linknya sudah Kak Olive share pada kolom deskripsi ya. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan soal uraian berikut ini. Dan nanti jawabannya kirim di WhatsApp ya adik-adik. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Selamat dan semangat belajar untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.